Hello everyone, perkenalkan saya Glenn Bibisono, mahasiswa Universitas Nasional Prodi Pariwisata Angkatan 2020, dan untuk video kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen perhotelan. Untuk pertanyaan pertama adalah pengertian bisnis perhotelan. Menurut The American and Motel Association atau AHMA, bisnis hotel adalah sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas untuk umum dengan pelayanan sebagai berikut, yaitu pelayanan makan dan minum, pelayanan kamar, pelayanan barang bawaan, pencucian pakaian, dan dapat menggunakan fasilitas atau perabotan dan menikmati hiasan-hiasan yang ada di dalamnya. Pertanyaan kedua adalah sejarah perhotelan. Seperti yang bisa dilihat, ini adalah sebuah timeline tentang sejarah perhotelan. Penjelasan dari timeline tersebut adalah sejarah perhotelan sebenarnya sudah ada dari masa Romawi yang berupa rumah-rumah penginapan yang disebut sebagai mansiones. Dari situ mulai berkembang dan ada penambahan fasilitas serta fungsi dari penginapan tersebut. Pada abad ke-18, bisnis perhotelan modern berkembang di kota-kota besar seperti Eropa, Amerika, dan Inggris. Dan setelah akhir abad ke-19, kepemilikan hotel berkembang dari pribadi menjadi korporasi. Pertanyaan ketiga adalah karakteristik perhotelan. Bisnis perhotelan memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu tangible. Bisnis perhotelan bersifat tangible atau berbentuk nyata di mana produk dapat dilihat, dihitung, diraba. Contohnya bangunan hotel itu sendiri, makanan atau minuman, kolam renang, dan lain-lain. Yang kedua adalah intangible. Bisnis perhotelan bersifat intangible atau tidak nyata. Contohnya pelayanan, keramah tamahan atau hospitality. Yang ketiga adalah perishable. Bisnis perhotelan bersifat perishable atau produk tidak tahan lama yang dapat disimpan di gudang, contohnya kamar hotel, bahan makanan segar. Yang terakhir adalah non-perishable. Bisnis perhotelan bersifat non-perishable atau dapat disimpan dan tahan lama, contohnya amenitas, perlengkapan tamu, minuman keras, dan sebagainya. Pertanyaan keempat adalah tipe hotel, fasilitas, dan layanan hotel. Untuk yang pertama adalah tipe hotel, di mana tipe-tipe hotel dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah berdasarkan sistem bintang, yaitu dari bintang 1 hingga bintang 5. Kemudian berdasarkan ukuran, yaitu terdapat small hotels, medium hotels, and large hotels. Berdasarkan maksud kunjungan, business hotel atau resort and tourism hotel. Kemudian ada casino hotel, pilgrim hotels, and pure hotels. Berdasarkan lama tamu menginap, terdapat transit hotel, semi-residential hotel, and residential hotel. Yang terakhir adalah berdasarkan tarif hotel yang dibagi menjadi 3, yaitu economy hotel, first class hotel, and deluxe hotel. Yang kedua adalah fasilitas hotel. Setiap hotel memiliki ketersediaan fasilitas yang berbeda berdasarkan tipe dan kelas hotelnya. Pada umumnya hotel memiliki lobby, receptionist atau front office, kamar hotel, tempat parkir, kamar mandi, tempat renang, dan restoran. Yang ketiga adalah layanan hotel, yaitu pada umumnya hotel memiliki room service, breakfast, lunch or dinner, laundry, and reservation. Pertanyaan kelima adalah diagram struktur organisasi, di mana pada umumnya hotel memiliki general manager dan executive secretary yang memimpin beberapa divisi, antara lain adalah room division, accounting and or finance department, sales and marketing department, kemudian ada human resource department, food and beverage department, and engineering department. Dari room division itu sendiri kemudian dibagi menjadi housekeeping department, front office, and security department. Dan food and beverage department kemudian dibagi menjadi 2, yaitu food and beverage service and food and beverage product. Pertanyaan keenam adalah status kepemilikan dan jaringan hotel. Dalam bisnis perhotelan terdapat 2 jenis status kepemilikan. Yang pertama adalah independent hotel. Hotel yang berdiri sendiri di mana pengelolaannya tidak menginduk pada perusahaan lain dan dikelola tanpa mengikuti prosedur maupun pengoperasian tertentu dari orang lain. Kemudian ada chain hotel, yaitu hotel yang mempunyai hubungan dan cara pengelolaannya dengan perusahaan lain. Bentuk hubungan kerjasama ada 4 macam, yaitu yang pertama perusahaan induk atau parent company, contract management atau management contract, waralaba atau franchise. Yang terakhir adalah kelompok referral atau referral group. Pertanyaan terakhir adalah ruang lingkup reservasi. Reservasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh tamu dalam rangka pemesanan sebuah kamar atau akomodasi. Ruang lingkup reservasi mencakup antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah klasifikasi reservasi yang dibagi menjadi 3, yaitu reservasi perseorangan
atau individu reservasi adalah pemesanan kamar untuk seorang calon tamu, pasangan atau sebuah keluarga. Kemudian ada reservasi kelompok atau tour atau group tour. Reservasi adalah pemesanan kamar yang biasanya dibuat oleh agen atau agen perjalanan untuk beberapa konsumennya. Yang ketiga adalah reservasi pertemuan atau konferensi. Reservasi adalah pemesanan kamar untuk sebuah kelompok yang akan melakukan meeting atau pertemuan di hotel. Yang kedua adalah jenis-jenis reservasi. Yang pertama adalah online reservation, reservasi yang dilakukan secara daring atau dengan menggunakan aplikasi sehingga dapat memudahkan pelanggan untuk booking kamar tanpa harus datang ke hotelnya langsung. Yang kedua adalah offline reservation, di mana sistem reservasi yang memakai pengiriman reservasi langsung ke hotel dengan media reservasi seperti telepon, fax, email, and walk-in. Yang ketiga adalah sumber-sumber reservasi, yaitu terdapat company atau perusahaan, travel agent atau biro perjalanan, government atau pemerintahan, perseorangan, and booking engine atau website. Yang terakhir adalah kategori reservasi yang dibagi menjadi beberapa, yaitu confirmed reservation atau pemesanan kamar yang telah disepakati oleh pihak hotel dengan bukti berbentuk confirmation letter yang dikirim ke tamu yang bersangkutan. Yang kedua adalah guaranteed reservation, di mana pemesanan kamar yang telah ditanggung oleh tamu yang berkaitan. Pembatalan berlaku sampai check-in time jika tamu tidak hadir atau tidak memberikan kabar. Karena itu kepadanya yang bersangkutan dikenai no-show charge sepanjang 1 malam. Kemudian ada advance payment reservation, di mana advance payment reservation adalah pemesanan kamar yang dilaksanakan beberapa saat awalnya, yang mana tamu telah bayar uang muka atau advance deposit. Yang terakhir adalah waiting list reservation. Waiting list reservation adalah pemesanan kamar yang mana hotel tidak menjamin tamu mendapatkan kamar di saat check-in. Bobot pemesanan kamar ini terendah antara kelompok pemesanan kamar lainnya, hingga tamu tidak ada tuntutan memperoleh kamar meskipun tamu telah ada di resepsionis. Sekian dari saya. Thank you for your attention and see you on the next video.